Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan tema perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 3500 MHz di kawasan Cilegon dengan membandingkan dua skenario yaitu MU-MIMO dan SUMU-MIMO. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu ada Zulfa Andini Putri Pertiwi dengan NIM 20 10 11 05. Lalu ada Berry Rorista Semiring dengan NIM 20 10 11 12. Lalu ada saya, Cinta Vina Ramadanti dengan NIM 20 10 11 13. Lalu ada Bregi Wibisana dengan NIM 20 10 11 22. Dan yang terakhir yaitu ada Theodor Bista Forest dengan NIM 20 10 12 25. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang dalam menghadapi perkembangan komunikasi nirkabel dan aplikasi multimedia, LTE dan LTE-A diakui sebagai solusi terkini untuk jaringan seluler generasi berikutnya. Sistem LTE dirancang dengan lebih sedikit elemen jaringan, meningkatkan kapasitas, cangkupan, dan kerja tinggi. Lalu teknologi MIMO dan seperti SUMIMO dan MUMIMO menjadi kunci dalam memenuhi kecepatan data tinggi. Melihat penelitian sebelumnya yaitu pada frekuensi 1800 MHz dengan metode FDD memberikan hasil bervariasi dan penelitian ini memfokuskan perbandingan dua skenario yaitu MIMO yakni MUMIMO dan SUMIMO terhadap coverage jaringan seluler di Cilegon. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada beberapa parameter yang akan digunakan, yaitu yang pertama adalah parameter RSRQ, yang merupakan parameter untuk mengukur kualitas sinyal dan tingkat interferensi dan noise di lingkungan yang akan digunakan. Di sini dapat dilihat pada tabel ada beberapa parameter. Yang pertama itu eh, ada lebih besar sama dengan dari min 7,5, keterangan itu sangat baik. Yang kedua ada lebih besar sama dengan min 10,5 dan lebih kecil sama dengan dari min 7,6. Keterangan itu baik. Selanjutnya ada lebih besar sama dengan min 13,5 dan lebih kecil sama dengan dari min 10,6. Keterangan itu cukup. Untuk selanjutnya dapat dilihat sendiri pada tabel. Yang kedua itu adalah parameter RSRP, yaitu parameter yang mengukur kekuatan sinyal referensi yang diterima oleh perangkat pengguna. Di sini ada 4 parameter dan keterangannya, yaitu yang pertama adalah lebih besar sama dengan dari min 89, keterangannya sangat baik. Yang kedua ada lebih besar sama dengan dari min 99 dan lebih kecil sama dengan dari min 90, keterangan itu cukup. Selanjutnya ada lebih besar sama dengan dari min 109 dan lebih kecil sama dengan dari min 100, buruk. Dan yang terakhir ada lebih kecil sama dengan dari min 119. Keterangannya itu sangat buruk. Selanjutnya yang ketiga itu ada parameter coverage by throughput. Nah, parameter ini adalah parameter yang berkaitan dengan throughput atau laju transfer data di downlink. Cakupan oleh throughput memberikan informasi tentang sejauh mana suatu wilayah dapat mencapai throughput yang tertinggi. Di sini ada eh, beberapa keterangannya, yaitu yang pertama, throughputnya itu lebih besar sama dengan dari 50.000 kbps, keterangannya sangat baik. Yang kedua ada lebih besar sama dengan 40.000 kbps dan lebih kecil dari 50.000, itu keterangannya baik. Yang ketiga ada lebih besar sama dengan 30.000 dan lebih kecil dari 40.000, keterangannya cukup. Dan seterusnya dapat dilihat sendiri pada tabel.
Nah, parameter yang terakhir itu ada parameter signal level. Parameter signal level ini mengacu pada tingkat kekuatan signal yang diterima di downlink oleh perangkat pengguna. Cakupan cakupan oleh parameter signal level ini memberikan informasi tentang sejauh mana area tertentu mendapatkan cakupan sinyal yang memadai. Nah, di sini ada beberapa keterangannya, yaitu yang pertama adalah lebih besar sama dengan dari min 70 dBm, itu keterangannya sangat baik. Yang kedua adalah lebih besar sama dengan min 77 dan lebih kecil sama dengan dari min 71, keterangannya baik. Nah, untuk seterusnya dapat dilihat sendiri pada tabel. Baik, untuk selanjutnya itu adalah pengerjaan planning, yang dimana proses yang dilakukan dalam perencanaan coverage jaringan seluler menggunakan frekuensi 3.500 Hz di kawasan Cilegon ini, itu dengan membandingkan dua skenario, yaitu ada MIMO dan SUMIMO, yaitu meliputi studi literatur, kemudian ada menentukan parameter pengujian, kemudian ada perhitungan link budget, kemudian ada melakukan simulasi, kemudian analisis dan kesimpulan. Nah, adapun perhitungan link budgetnya, di mana ada TX power frekuensinya 3.500 MHz, kemudian unitnya itu dBm, yaitu kalkulasinya 40, kemudian TX antena gainnya itu dengan unit dBi, itu 18 kalkulasinya, kemudian ada kabel loss, itu unitnya dBm dengan kalkulasi 1, kemudian ada EIRP, di mana perhitungan dari TX TX antena, TX power, dan kabel loss itu didapat 59. Kemudian ada receiver UA, di mana UA noise figure ini unitnya dB, di mana dapat kalkulasinya 8, kemudian ada thermal noise-nya itu dBm eh, dengan kalkulasi minus 160, kemudian ada SINR yang unitnya dB, di mana ada 2,42, kemudian ada bandwidth system, di mana nilainya unitnya dB dengan nilai kalkulasi 67, kemudian ada sensitivity receiver itu didapat minus 82,58. Kemudian ada interface margin, di mana unitnya itu dB, kemudian kalkulasinya 4, kemudian ada control channel overhead, itu di mana unitnya dBi, di mana kalkulasinya itu 1, kemudian Rx antena gainnya itu 0, kemudian body loss-nya itu 0, kemudian didapat setelah diperhitungkan semua, maka didapat nilai MAPL-nya, di mana ditambah dan dikurang, kemudian didapat nilainya 136,58. Kemudian kita menggunakan perhitungan cos 231, di mana dapat rumus LDB sama dengan 144,303, kemudian dikurang 34,40 log R, dikurang 0,318. Nah, di mana kita di sini mencari log R, jadi hasil dari MAPL dimasukkan ke LDB, di mana di sini nilainya 136,58 dikurang 144,303 ditambah 0,318 dibagi 34,40, maka didapat jumlah R-nya sama dengan 0,609. Kemudian ada SL-nya, di mana kita dapat menentukan peta itu dapat di jarak 24,78 km, kemudian dibagi dengan 2,6 di dalam kurung 0,69 yang tadi kita dapat, R-nya, range-nya dipangkatin 2 sama dengan dapat 25,70, atau dibulatkan menjadi 26. Nah, ini yang dipakai untuk menentukan jumlah setnya. Untuk selanjutnya itu ada demo saya. Oke, selanjutnya yaitu demo atau. Di sini step yang pertama yaitu memasukkan map Jawa di Geo, kemudian ada file,
import. Kemudian ada data clutter. Untuk clutter di sini yaitu untuk menghasilkan kelas dan height-nya, dan untuk height-nya yaitu untuk menghasilkan altitude. Kemudian selanjutnya yaitu pilih WGS. Di sini dapat pilih di sini properties. Yang kami gunakan yaitu WGS 84 pada projection-nya di UTM Zone 49S dan display-nya 2 WGS 84. Kemudian ada draw hexagon. Karena di sini kami sudah menentukan lokasi yang akan dipakai yaitu di Cilegon, yaitu uh, lokasi yang kebanyakan adalah industri. Kemudian step yang kedua yaitu men-setting parameternya. Di sini yang pertama yaitu setting di radio network settingnya untuk frekuensi. Oke, di sini uh, banyak tabelnya. Yang kami gunakan yaitu sesuai dengan frekuensi yang kami gunakan yaitu 3500. Di sini DL start frekuensinya 3500 MHz dan UL start frekuensinya yaitu 3400 MHz. Setelah itu radio selanjutnya di radio network equipment. Di sini memilih antena dan karena yang digunakan yaitu 3500 MHz dan termasuk frekuensi max, maka kita menggunakan max frekuensi MHz. Kemudian untuk mengatur antenanya, oke, di sini yaitu menggunakan antena physical antena namanya Comba Dual Polar Beamforming Antena yang sesuai dengan frekuensinya yaitu 3500 MHz dengan minimal frekuensinya yaitu 900 MHz. Kemudian di sini untuk half power beamwidth-nya yaitu menggunakan 65 derajat karena nantinya kita menggunakan 3 sektoral. Kemudian TMA. Di sini untuk noise figure-nya yaitu menggunakan 7, reception gain-nya menggunakan 12 dB, transmission loss-nya menggunakan 0,5 dB. Kemudian mengatur feeder-nya. Untuk feedernya di sini untuk loss per line-nya dengan nilai 0,25 dB per M. Untuk konektor reception loss-nya menggunakan 0,5 dan konektor transmission loss-nya menggunakan 0,5. Setelah itu transmit. Untuk transmitnya menggunakan noise figure-nya dengan nilai 7 dB dan CDMA-nya menggunakan 100%. Setelah itu kita men-setting bagian radio network settingnya. Di sini untuk station template yang pertama yaitu Mumimo, yaitu dengan sektor 3, yaitu sesuai dengan
65 derajat tadi dengan heksagon radiusnya yaitu 24,785 meter ini dari jarak lokasi yang dipakai. Kemudian ada main radiusnya yaitu sama dengan jarak lokasi yaitu 24,785 meter dan extend radiusnya yaitu dikalikan 2 dari lokasinya yaitu 49,570 meter. Untuk main resolutionnya yaitu 50 meter dan extend resolutionnya yaitu dikalikan 2 yaitu 100 meter. Setelah itu di transmitter di sini TMA yang digunakan yaitu yang tadi sudah disesuaikan yaitu TMA feeder dan transmitternya, kemudian mengatur feeder length-nya yaitu transmisinya 50 meter dan resepsinya 50 meter. Kemudian untuk selnya di sini max powernya yang dipakai yaitu 43 dBm dengan frekuensi band yang sudah diatur yaitu tadi 3500, kemudian ada diversity supportnya yaitu downlink dan menggunakan MUMIMO dan untuk uplinknya menggunakan MUMIMO juga. Kemudian untuk neckbore-nya di sini menggunakan max number of neckbore internya 16. Selanjutnya yaitu mengatur SUMIMO. Untuk SUMIMO di sini sama, yaitu menggunakan sektor 3. Kemudian heksagon radiusnya juga sama dengan jumlah lokasinya yaitu 24,785 meter. Kemudian main radius dan main resolusinya juga sama. Kemudian di sini ada transmitter. Untuk transmitternya juga sama. Untuk TMA, feeder, dan transmitternya yang tadi sudah disesuaikan. Kemudian ada feeder length-nya. Untuk transmisinya menggunakan 50 meter. Untuk resepsinya menggunakan 50 meter. Kemudian untuk selnya di sini menggunakan max power-nya 43 dBm. Setelah itu menggunakan diversity support-nya atau antena diversity menggunakan downlink di SUMIMO. Untuk uplinknya juga di SUMIMO karena nantinya akan mengetahui SUMIMO dan MUMIMO-nya. Kemudian untuk neighbor-nya internya menggunakan 16. Oke, setelah itu karena tadi di perhitungannya yaitu menggunakan 26 site. Jadi di sini saya memasukkan 26 site. Oke, selanjutnya step yang ketiga yaitu prediksi untuk SUMIMO dan MUMIMO yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada prediksi. Untuk prediksi yang pertama ada coverage sinyal by level. Nah, ini digunakan untuk mengecek coverage sinyal itu menggunakan level. Lalu kita bisa calculate. Udah calculate. Oke. Nah, di sini kami mendapatkan sinyal min 70 hingga min 105 sesuai indikatornya di mana kami menggunakan parameter sinyalnya jika lebih dari min 70 itu sangat baik. Lalu di antara 77 hingga min 77 hingga min 71 itu baik. Lalu
di antara nilai min 84 hingga min 78 itu cukup. Lalu ada min 91 hingga min 85 itu buruk. Lalu ada min 98 itu sangat buruk. Nah, itu. Lalu selanjutnya ada coverage sinyal. Sorry. Ada by CI+N. Ini coba cek. Oke, bisa calculate untuk coverage by CI+N. Nah, di sini ada beberapa indikator yang kami gunakan seperti BDS ya, untuk menentukan level dari coverage sinyal ini. Lalu selanjutnya ada effective sinyal analysis. Itu digunakan buat menunjukkan kemampuan sinyal yang diterima oleh penerima sinyal, yang dimana menggunakan indikator ERP, RSCP, serta CI+N yang telah digunakan. Nah, ini hasilnya dari SSRP. Nah, untuk parameter yang digunakan itu nilainya dari misal lebih dari min 89 itu sangat baik, lalu antara 99 hingga 90 itu cukup, lalu ada lebih dari min 109 hingga min 100 itu buruk, lalu kurang dari sama dengan min 119 itu sangat buruk. Itu parameter untuk RSFP-nya. Selanjutnya ada coverage by throughput. Nah, di sini kami menggunakan coverage by throughput. Nah, ini digunakan untuk memperkirakan kinerja jaringan dan memastikan bahwa jaringan dapat memberikan throughput yang memadai. Nah, di sini kami menggunakan beberapa parameter ya, seperti PDCA, RP, terus ada peak RLC, serta yang kami gunakan ketika menggunakan nilai untuk throughputnya misal lebih dari 50.000 kbps itu keterangannya sangat baik. Lalu ada misal lebih dari 40.000 hingga kurang dari 50.000 itu baik. Lalu ada lebih dari 30.000 hingga kurang dari 40.000 itu cukup. Lalu ada lebih dari 20.000 kurang dari 30.000 itu buruk. Lalu ada kurang dari sama dengan 10.000 itu sangat. Itu parameter nilai yang kami gunakan untuk coverage by throughput. Nah, kita bisa mengecek juga untuk bagian Sumimo-nya juga. Sumimo, boleh Sumimo atau momennya dulu. Oke, bagian Sumimo. Nah, ini apa nih? Sumimo nih. Ya, ini yang telah kita analisis yang bagian Mumimo-nya. Sekarang yang bagian Sumimo. Bagian Mumimo. Oh, bagian Mumimo. Ya, yang tadi udah Sumimo ya? Tadi Udah, Sumimo. Berarti sekarang Mumimo. ya. Oke. Jadi ini adalah coverage by throughput dari Mumimo-nya. Lalu di sini kami menggunakan peak RLC. Ya, ada beberapa parameter yang digunakan juga. Untuk parameter yang kami gunakan seperti pada bagian Mumimo yang tadi untuk penilaiannya. Ya. Dan ini adalah hasil yang kami dapatkan. Lalu selanjutnya ada effective signal analysis. Oke, di sini kami untuk Mumimo itu ada beberapa ini ya analisa yang kami gunakan, serta di sini cukup bagus untuk Mumimo-nya. Dan selanjutnya ada coverage by CI+. Jadi lalu di sini ada beberapa parameter ya, nilai outputnya serta indikatornya ya, merah, hijau, kuning itu
menandakan bahwa kualitas sinyalnya, gitu ya, untuk kualitas di dalam daerah tersebut. Lalu ada coverage by sinyal levelnya. Here. Oke. Nah, ini untuk coverage by sinyal levelnya menggunakan Numimo ya. Jadi ada beberapa di sini ada parameter warna serta di sini lebih cenderung dominan warna biru ya. Biru. Di sini keterangannya lebih dari min 105. Di mana ini cukup sangat baik ya. Karena memiliki coverage sinyal yang sangat bagus untuk Numimo. Nah, oke. Lalu kesimpulan ya. Also Instagram. Oke, baik. Jadi kesimpulannya untuk Sumimo dan Mumimo sendiri memiliki coverage serta penerimaan sinyal yang berbeda, namun untuk masalah kali ini, case kali ini, itu cukup memiliki coverage yang baik maupun itu throughput maupun sinyal parameter, sinyal level serta parameter RSRQ serta RSRP itu memiliki zona yang bagus. Itu mungkin itu dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.